Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ujung Kandang Channel dunia peternakan yang berusaha mengedukasi dan menginspirasi. Oke, kali ini Sobat Ternak, Ujung Kandang Channel akan membagikan tips dalam memilih indukan untuk breeding ya. Jadi dalam proses breeding ayam kampung atau pembibitan ayam kampung, terutama ini yang tujuannya untuk breeding, bukan untuk pembesaran. Salah satu hal yang paling penting atau paling utama adalah bagaimana kita memilih calon induk yang baik atau memilih biang yang berkualitas bagus sesuai dengan tujuan kita. Jadi ada beberapa karakter yang perlu kita persiapkan atau perlu kita seleksi sesuai dengan tujuan kita breeding nantinya. Kita breeding dengan tujuan untuk ayam pedaging, untuk ayam petarung, atau untuk ayam petelur. Jadi kita sesuaikan dengan masing-masing tipe si indukan. Baik itu sebenarnya dari dua sisi. Dari sisi induk dan dari sisi pacek atau dari sisi jagonya. Nah, kali ini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai dari sisi induk. Yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk dapat video-video update terbaru dari kami. Semoga bisa bermanfaat untuk mengembangkan dunia peternakan yang ada di Indonesia sehingga kita bisa nantinya bersuasembada pangan dalam hal kebutuhan protein hewani Nusantara. Nah, oke. Salah satu yang paling penting, kita perlu menetapkan dulu tujuan kita. Tujuan kita dari breeding sebagai apa? Kita bertujuan untuk ayam pedaging kah? Kita tujuannya untuk ayam petelur kah? Atau tujuan kita untuk ayam hobi atau ayam adu dan yang lainnya. Nah, karena induk itu mempengaruhi 50% dari kualitas anakan. Jadi ketika induk kita berkualitas, maka 50% kemungkinannya si anak akan ikut kualitas dari induknya. Secara teori genetik, induk mewariskan 50%, kemudian si pacek atau jago mewariskan 50%. Tapi aplikasinya nanti tergantung yang mana yang lebih dominan, entah dominan induk atau dominan pacek. Nah, kali ini karena Ujung Kandang Channel mengembangkan ayam kampung dalam tujuan ayam pedaging, maka kita akan membahas mengenai karakter induk yang cocok untuk ayam pedaging. Yang pertama adalah postur. Jadi kita lihat postur. Usahakan ketika kita memilih induk, kita pilih postur induk yang besar. Dilihat dari panjang badan. Ini panjang badan. Dari pangkal leher sampai dengan pangkal apa ini istilahnya? Pantat ya, atau kloaka. Dari sini kita lihat panjang badan, semakin panjang badannya semakin bagus. Yang kedua adalah tebal badan. Nah, tebal badan ini kita bisa ukur dengan seperti ini. Ini cara mengukur tebal badan. Semakin tebal semakin bagus. Jadi jangan sampai kita mencari induk-induk yang pendek badannya, kemudian pendek kakinya. Kita bisa ukur juga dari tinggi badan. Nah, karena banyak terkadang induk yang tebal badannya tetapi pendek posturnya. Nah, itu kurang bagus. Nah, jadi kita lihat dulu tinggi badan, kemudian panjang badan, dan tebal badan. Nah, itu menjadi karakter utama untuk kita pilih induk yang bagus. Kemudian selanjutnya adalah dilihat dari kondisi fisik dan kesehatan si induk. Nah, kalau dilihat seperti ini mukanya merah, kemudian terlihat cerah, agresif, maka ini adalah induk sehat. Jangan sampai ketika kita ke pasar atau kita membeli dari masyarakat ataupun dari bakul-bakul ayam yang ada di sekitar kita, kita mendapati ayam yang mukanya pucat, kemudian beringus, kemudian ngorok. Nah, itu sebisa mungkin jangan sampai kita beli ayam dengan kondisi seperti itu, karena akan mempengaruhi seisi kandang kita nantinya. Satu ekor ayam sakit kita bawa masuk ke dalam kandang kita, maka akan berpotensi atau berisiko untuk membunuh dari seluruh populasi ayam yang ada di kandang kita. Nah, selanjutnya kita bisa melihat dari yang paling bagus adalah pinggulnya. Ini kita lihat di bawah ini ada namanya tulang pubis.
Tulang pubis bentuknya seperti capit udang, bisa dibilang juga tulang capit udang. Seperti ini modelnya. Semakin lebar jarak tulang pubis ini, maka semakin bagus. Kalau di manusia ibarat kata ini adalah pinggulnya. Semakin besar pinggulnya maka semakin akan mudah untuk memiliki anak. Begitupun dengan si induk ayam. Semakin lebar jarak dari tulang pubis ini, maka berpotensi menghasilkan telur lebih banyak. Kemudian telurnya cenderung lebih besar-besar dibandingkan dengan yang tulang pubisnya sempit. Tapi tulang pubis ini bisa dilihat ketika ayam sudah masuk dalam fase indukan, kurang lebih 6 bulan ke atas. Nah, ketika di bawah itu maka tulang pubis biasa hanya paling tinggi bukaan 2 atau 2 jari. Nah, tapi ketika dia sudah masuk dalam kategori induk, dia bisa sampai 3 bahkan 4 jari, bukan 4. Nah, semakin lebar ukuran pinggulnya dan tulang pubisnya, maka si induk itu akan semakin berkualitas atau semakin bagus. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dari warna bulu. Nah, terkadang ada orang-orang tertentu yang menginginkan ayamnya seragam. Jadi ketika kita menginginkan ayam kita seragam, maka kita perlu mencari bulu yang seragam. Kalau ingin ayam hitam semua, ya cari yang hitam semua. Kalau ingin yang warna-warni, campur ada hitam, ada putih, ada kuning dan yang lainnya. Nah, itu juga kadang menjadi satu kategori pilihan kita. Oke, jadi ini salah satu induk kesukaan saya. Warnanya putih walaupun bukan putih bersih, tapi unik. Saya hanya punya 3 indukan putih. Salah satunya adalah ini dan salah satu yang saya masukkan dalam kategori kesayangan saya ini. Oke, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Salam cinta dari kami, salam cinta dari Ujung Kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.